warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Pangestu. Saya dari SMPN 2 Kota Waringin. Kali ini saya akan mereview buku Untung Surapati Budak Belian dari Bali. Buku ini dibuat oleh Syeva Lestari dan diterbitkan oleh Multazam Mulia Utama. Buku ini menceritakan tentang Untung yang menjadi seorang budak belian oleh serdadu Belanda. Dan pada akhirnya dia menjadi raja setelah dia memimpin pasukan Arya Wiranagara. Dan adegan paling seru dalam buku ini adalah saat pasukan Untung Surapati atau Arya Wiranagara menyerang serdadu Belanda diam-diam. Dan pesan moral yang bisa kita ambil dari buku ini adalah pahit-pahitnya hidup kita dengan masalah dan seterpuruk-puruknya kita dengan keadaan, Tuhan pasti akan memberikan jalan di waktu yang tepat. Sekian dari saya, Ali Pangestu. Sekian undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jarabi Karahayu dari Sekolah SMP Negeri 2 Kota Waringin. Saya akan mereview novel yang saya baca berjudul Fantastic Four Way. Pengarang novel ini adalah Mutia Kamaladewi. Penerbit PT Bizan Pustaka, tahun terbit 2015. Alasan memilih buku ini karena buku ini sangat menarik, termasuk judul dan sampulnya. Adapun isi dari buku ini, novel ini menceritakan hari pertama bertemu dengan seorang lelaki bernama Nathan yang memberitahunya bahwa dia keturunan elf. Juga seorang putri dari kerajaan Elford yang diasingkan oleh kedua orang tuanya untuk menyelamatkannya dari serangan werewolf. Di cerita ini kita mendapatkan hikmah bahwa apabila kita memiliki kemauan pasti akan ada jalan dan selalu yakin dengan apa yang kita lakukan. Demikian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rusmawati, SMPN 2 Kota Waringin. Saya membaca buku yang berjudul 25 Nabi dan Rasul. Penulis cerita tersebut adalah Rizky Gunawan, tahun terbit 2006. Isi buku tersebut adalah kisah-kisah 25 Nabi dan Rasul, dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini, saya menggarisbawahi cerita Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah orang pertama yang diciptakan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam alaihissalam adalah orang yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di surga, Allah memerintahkan bersujud kepada Nabi Adam. Namun ada satu makhluk yang tidak mau bersujud kepada Adam, yaitu iblis. Karena iblis merasa paling tinggi daripada Adam, sehingga Allah murka terhadap iblis. Allah mengutuk iblis untuk keluar dari surga. Sebelum iblis keluar dari surga, iblis meminta kepada Allah untuk dipanjangkan umur sampai hari kiamat dan mengganggu keturunan Nabi Adam, serta untuk melakukan perbuatan dosa. Hikmah dari cerita tersebut yang saya garis bawahi dari kisah Nabi Adam adalah kita harus meminta pertolongan kepada Allah agar kita dijauhkan dari godaan setan. Sekian dari review saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firlina Asifatiwi dari SMP Negeri 2 Kota Waringin ingin mempresentasikan salah satu buku yang saya baca dengan judul Kumpulan Cerita Rakyat Nusantara. Alasan saya baca buku ini adalah karena melihat sampulnya yang menarik dan penasaran dengan isinya. Buku ini berisi tentang beragam cerita rakyat, dimulai dari dongeng, legenda, fabel, mitos, epos, dan rangkuman sastra Indonesia. Terdapat juga nasihat dan pesan moral dari masing-masing penulis dan bisa dijadikan contoh bagi para pembaca. Hikmah yang saya dapat setelah membaca salah satu dongeng dari buku ini yang berjudul Putri Niwedi Gading dari Nurul Aceh Darussalam adalah ketika terjadi musibah dan diperlukan kesabaran, ketabahan, dan bekerja keras, dan kita akan sampai pada perbaikan nasib. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atina Sela Sabrina. Saya dari SMP Negeri 2 Kutowaringin. Pada saat ini, saya akan mereview buku novel Bumi dan Lukanya. Buku ini diciptakan oleh Reviana dan diterbitkan oleh Loveable. Buku ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang bernama Bumi Putra Langit yang selalu memendam lukanya sendiri. Ia selalu disiksa oleh keluarganya dan selalu dibanding-bandingkan dengan kakaknya. Ia pun tidak punya teman cerita sampai pada suatu hari ia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Senyani Sekar Ayu. Ia pun berteman dengan Senyani dan Senyani mengenalkan juga dengan Januari. Mereka bertiga pun berteman sejak saat itu. Dan Bumi selalu menceritakan luka-lukanya di rumah kepada teman-temannya. Ia selalu disiksa oleh ayahnya sampai pada suatu hari ia memutuskan meninggalkan rumah dan bekerja sendiri. Dan pada saat Bumi meninggalkan rumah, keluarga Bumi pun hancur. Ayah dan ibu Bumi bercerai dan menjalani hidupnya masing-masing. Dan pada saat itu juga Bumi mengidap penyakit leukemia. Ia memendam penyakitnya sendiri tanpa memberitahu siapapun kecuali Senjani dan Januari. Dan pada suatu hari, keluarganya pun tahu bahwa Bumi mempunyai penyakit leukemia. Dan pada saat itu, keluarganya pun menyesal dan meminta maaf kepada Bumi. Dan pada saat itu juga, Bumi selalu hidup bahagia. Tetapi, kehidupan bahagia itu hanya sementara. Karena selang beberapa waktu, Bumi meninggal karena penyakit leukemianya. Dan keluarganya pun sangat menyesal dan sangat kehilangan Bumi. Begitupun dengan Senjani dan Janu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Oktavia Lurina, berasal dari SMP Negeri 2 Kutowaringin sebagai pembimbing Leksam Bedas SMP Negeri 2 Kutowaringin yang kami beri nama Gelis Kurindu. Pada saat ini, saya akan mereview Teach Like Teacher yang merupakan satu judul buku metode pembelajaran menyenangkan ala Finlandia yang dikarang oleh Najamuddin Muhammad, diterbitkan oleh Alaska di tahun 2023. Jumlah halaman dalam buku ini 233. Alasan kenapa saya memilih buku ini karena sudah kita ketahui bahwa Finlandia merupakan negara yang pendidikannya berada di peringkat paling tinggi di dunia. Ketika saya mendapatkan buku Teach Like Fun Teacher, metode pembelajaran menyenangkan ala Finlandia, sebagai pengajar, timbullah rasa penasaran dari isi buku ini. Ternyata setelah saya baca, isinya buku ini banyak sekali manfaat, yaitu beberapa metode pembelajaran yang digunakan di Finlandia yang memperhatikan kesejahteraan siswa dengan belajar hanya 45 menit, tanpa PR dan tanpa ujian nasional. Kemudian siswa belajar di alam, pentingnya waktu bermain bagi siswa, dan belajar sambil bergerak. Selain itu, di Finlandia memberikan rasa memiliki atau dimiliki dengan berpandangan semua siswa itu sama. Ini menekan bullying antar sesama teman. Hal yang penting juga, guru mengenal dan menjalin keakraban dengan siswa. Ini dilakukan dengan cara siswa diajak makan siang bersama di sekolah. Selain itu, di Finlandia mengapresiasi hasil belajar siswa dengan memberikan reward berupa pertunjukan hasil karya siswa di depan halayak umum. Di Finlandia juga, siswa didorong untuk mandiri, diberikan kebebasan, ditawarkan pilihan atas minat siswa. Adapun hikmah yang didapat dari buku ini banyak sekali untuk saya sebagai pengajar, yaitu sebagai guru betapa pentingnya penguasaan materi dan penggunaan pendekatan evidence oriented yang mana memanfaatkan kecanggihan teknologi, memanfaatkan musik sebagai media pembelajaran, dan menjadi pelatih serta fasilitator.
Selain itu juga, guru dituntut untuk memotivasi dan di Finlandia, guru itu dijadikan guru yang sisu, yang artinya guru dianggap memiliki derajat yang tinggi, memiliki skill bukan hanya akademik, tapi juga keahlian yang lain yang menunjang keberhasilan guru sebagai pendidik dan pengajar. Sekian review dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, terutama untuk diri saya sebagai pengajar, juga teman-teman sebagai pengajar, sehingga pendidikan di negara kita akan lebih maju. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.